Assalamualaikum warga. Waduh, warga berat banget ini. Hampir cengklek kayak Pak RW. Sombong amat. Aduh. Warga, ini kalau umpama emas dan perak beneran, pasti Pak RW bisa jadi sultan ya nggak salah. Sayangnya ini cuma medali. Warga, medali ini bukan punya Pak RW, tapi punya putra Pak RW yang nomor 2, yaitu Farel Alfarabi Setiawan. Medali-medali ini Farel dapat hasil mendalami olahraga seni bela diri wushu. Wow, begitulah. Dari usia 6 tahun sampai saat ini dia sudah berusia 13 tahun. Jadi sudah 7 tahun dia menggeluti yang namanya seni bela diri wushu. Banyak prestasi yang dia toreh, mulai dari kejuaraan di tingkat regional, di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Dan sekedar informasi saja, dia juga sudah mewakili provinsi Banten 2 kali di kejuaraan nasional wushu, yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Walaupun di kejuaraan tersebut belum sempat naik podium, tapi sudah bisa bikin bangga kedua orang tuanya. Warga, kali ini Pak RW bukan bicara mengenai prestasi Farel, tapi yang Pak RW tekankan pada konten kali ini yaitu bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa menemukan bakat tersembunyi yang ada pada anak kita sendiri. Sekedar informasi, Pak RW punya 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Yang pertama yaitu Farhan Valextino Setiawan, usia 17 tahun. Yang kedua Farel Alfarabi Setiawan, usia 13 tahun. Dan yang terakhir, ya mudah-mudahan dikontot nih, cewek, yaitu Fadarika Alfiena Setiawan. Ketiga anak ini memang mempunyai bakat masing-masing. Jadi memang gampang-gampang susah menemukan bakat dari seorang anak. Bisa cepat seperti si Farel nih saya temukan, atau bisa butuh proses lama. Semua kita sudah kadang-kadang orang tua itu membina mereka, mengajari mereka, bahkan memfasilitasi mereka. Dari alat musik sudah saya siapkan, dari drum, keyboard, gitar, kecekan, tetap aja karena memang bakat mereka tidak di musik, jadi mereka boro-boro memainkan, menyentuh juga tidak. Nah, ini yang paling penting itu kita sebagai orang tua itu benar-benar fokus memperhatikan tingkah laku daripada si anak itu. Bicara mengenai Farel termasuk anak yang cepat ditemukan bakatnya. Jadi ketika waktu kecil itu, asal dia nonton film di TV nih yang ada gerak-gerakan bela diri itu nyontoh cepet dan hampir sama persis gerakannya sama yang ada di TV. Saya perhatikan ya, anak mungkin ada bakat ke situ, ya kan? Kalau saya misalkan nih, saya Pak RW nih doyan buntut atau Singapura, bisa-bisa itu si Farel jadi taipaknya Pak RW. Tinggal gerakannya monyet nih, udah pasangin besok 2-3. Tapi alhamdulillah Pak RW nggak hobi-hobi begituan. Pak RW pelajari, diskusi dengan mamahnya Bu RW, ya kan? Gimana kalau si Farel ini kita salurkan saja daripada nanti
penyalurannya yang enggak, bisa-bisa dimukulin anak-anak tetangga, kan begitu. Akhirnya Pak RW cari informasi seputar perguruan wushu. Nah memang Pak RW pengen ya anak nih lebih kepada wushu. Banyak sih memang seni bela diri yang lain, tapi entah mengapa Pak RW suka lah wushu gitu kan. Nah, googling, cari, dan pada waktu itu perguruan wushu sendiri sedikit, nggak seperti yang sekarang. Yang Pak RW tahu pada waktu itu cuma ada Genta Suci dan Wushu Salsabila. Kebetulan perguruan wushu Salsabila itu letaknya latihannya tidak begitu jauh dengan kediaman Pak RW, yaitu di Gedung Cisadane. Pak RW daftarkan Farel, dia pun tertarik. Setiap gerakan yang diajarkan oleh pelatihnya dia bisa menyontohkan, menirukan, dan alhamdulillah sampai usia 13 tahun ini dia masih terus eksis di bakatnya dia, yaitu wushu. Nah, jadi itu memang gampang susah mencari bakat yang tersembunyi pada diri seorang anak. Yang penting kita orang tua tetap membina agar apa yang ada dalam diri anak bisa tersalurkan. Syukur-syukur ke arah yang positif. Nah, jadi ini Pak RW terus terang jujur bukan ingin menggurui, tidak, cuman sekedar sharing saja. Siapa tahu bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat warga. Jangan pernah putus asa. Setiap anak itu punya bakat masing-masing. Setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita menemukannya. Itu aja warga. Insya Allah setelah konten ini nanti akan Pak RW sharing juga perjalanan karir Farel di event-event atau di turnamen-turnamen wushu, baik tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Dan jangan lupa, kembali lagi Pak RW memohon kalau yang belum subscribe mohon di subscribe biar Pak RW tetap semangat memberi informasi kepada warga, baik warga yang di dunia nyata maupun warga di dunia maya maupun warga yang ada di mana-mana. Itu aja Pak RW yang bisa berikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye warga.